Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Zuban dan saya nanti akan ditemani oleh Desi Permatasari. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan studi kasus perusahaan Shopee Indonesia yang merupakan bagian dari si Group. Nah, presentasi kami akan membahas mulai dari profil perusahaan, inovasi digital yang diterapkan, bisnis model kanvas, strategi inovasi, dan pengembangan bisnis, sampai tantangan serta lesson learn yang bisa dipakai calon entrepreneur digital. Pertama, kita masuk ke profil perusahaan. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar yang beroperasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Shopee dikenal sebagai marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Yang menarik, Shopee bukan hanya tempat jual beli produk, tapi juga membangun ekosistem digital lengkap mulai dari pembayaran, promosi, serta pengiriman barang. Kalau dari bidang usaha dan target pasar, Shopee menyasar pasar yang luas. Untuk pembeli, Shopee menargetkan perusahaan retail serta berbagai segmen, dari yang mencari kebutuhan harian sampai produk seperti fashion, kecantikan, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk penjual, Shopee menargetkan UMKM, penjual individu, sampai brand lokal dan brand internasional. Alasan kami membeli Shopee karena Shopee adalah contoh perusahaan yang sangat kuat dalam menerapkan inovasi digital. Shopee juga sangat relevan dengan konsep digital inovatif entrepreneurship karena berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dan mendorong aktivitas kewirausahaan digital. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan digital inovatif entrepreneurship. Kalau kita lihat, bentuk inovasi digital Shopee itu sangat banyak dan beberapa yang paling menonjol adalah aplikasi marketplace yang mobile friendly. Lalu, sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan data pengguna. Shopee juga menggunakan gimifikasi, misalkan koin Shopee, voucher, atau misi harian. Ini membuat pengguna merasa betah dan lebih sering membuka aplikasi. Selain itu, inovasi yang sangat kuat adalah fitur social commerce seperti Shopee Live, Shopee, dan Shopee Video. Fitur ini mengubah pengalaman belanja dari yang tadinya hanya melihat katalog menjadi pengalaman interaktif. Jadi, pembeli bisa melihat produk secara real-time dan lebih percaya. Kemudian, Shopee juga mengintegrasikan pembayaran digital seperti ShopeePay dan layanan fintech seperti SPayLater yang memungkinkan pengguna membeli sekarang dan membayar nanti. Promosi yang dinamis, ada flash sale, gratis ongkir, dan lain-lain. Kemudian, peran teknologi dalam pengembangan usaha. Peran teknologi dalam pengembangan usaha Shopee ini besar sekali. Pertama, data dan analitik dipakai untuk membangun perilaku pengguna. Dari situ, Shopee bisa menampilkan rekomendasi produk yang tepat, mengatur promosi yang sesuai, dan meningkatkan peluang pembeli. Kedua, dari sisi platform, Shopee memanfaatkan teknologi cloud dan sistem yang scalable. Ini penting karena Shopee melayani jutaan transaksi setiap hari. Ketiga, integrasi payment dan fintech membuat transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Ini menurunkan hambatan pembeli. Misalnya, orang yang sebelumnya ragu karena belum punya uang cukup, akhirnya bisa check out dengan SPayLater. Kemudian yang keempat, teknologi logistik seperti tracking pesanan, integrasi multi kurir, sampai sistem gudang juga mempercepat proses pengiriman. Kemudian lanjut ke dampak inovasi terhadap daya saing. Dampaknya terhadap daya saing Shopee jelas terlihat. Shopee unggul dalam pengalaman pengguna, promosi, serta kemudahan transaksi. Selain itu, Shopee juga punya network effect yang kuat. Semakin banyak pembeli, semakin menarik bagi penjual.
Semakin banyak penjual, pilihan produk makin banyak dan pembeli makin tertarik. Kemudian di slide selanjutnya adalah bisnis model Canvas. Sekarang kita mungkin masuk ke bisnis model Canvas atau BMC. Untuk customer segmen, Shopee punya beberapa segmen utama, pembeli retail, UMKM, dan seller individu, brand-brand lokal maupun internasional, serta pengiklan yang menggunakan Shopee Ads. Value promotion Shopee adalah memberikan pengalaman belanja yang mudah dengan pilihan produk luas, serta kompetitif, serta dukungan promo seperti voucher dan gratis ongkir. Shopee juga menawarkan fitur social commerce seperti live dan video yang membantu meningkatkan trust pembeli. Untuk channel, Shopee memanfaatkan aplikasi dan website sebagai channel utama, tapi Shopee juga eh, sangat kuat di media sosial, kampanye digital, influencer, dan affiliate marketing. Kemudian untuk customer relationship, Shopee mengandalkan self-service lewat aplikasi, didukung customer service digital, loyalty program seperti koin dan voucher, serta personalisasi berbasis data. Revenue stream Shopee berasal dari komisi transaksi, biaya layanan penjual, pendapatan iklan, Shopee Ads, margin, dan layanan logistik, dan pendapatan dari fintech seperti biaya layanan SPayLater. Untuk key resources, Shopee memiliki platform teknologi, data pengguna, brand yang kuat, basis pengguna besar, serta SDM seperti engineer dan data scientist. Key aktivitas Shopee mencakup pengembangan fitur, pengolahan ekosistem buyer-seller, promosi dan kampanye, analisis data, integrasi pembayaran dan logistik, serta pengendalian risiko seperti fraud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi Permatasari. Silakan, terima kasih Mbak Desi, dilanjut. Terima kasih untuk Mas Ahmad. Selanjutnya, strategi inovasi Shopee bisa dibilang adalah continuous innovation atau inovasi berkelanjutan. Shopee selalu mengembangkan fitur baru, baik untuk meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan engagement, maupun memperkuat sistem promosi dan transaksi. Nah, Shopee juga menggunakan strategi platform ekosistem. Jadi, Shopee tidak hanya fokus pada jual beli produk, tapi juga menyediakan ekosistem pembayaran, logistik, dan pemasaran penjual. Kalau dari strategi pengembangan atau ekspansi bisnis, Shopee memperluas kategori produk termasuk kebutuhan harian. Shopee juga aktif mendukung UMKM lewat pelatihan, kampanye produk lokal, dan fitur toko. Dari sisi pembayaran, Shopee mengembangkan ShopeePay atau SPayLater untuk meningkatkan transaksi. Lalu dari sisi logistik, Shopee memperkuat sistem fulfillment dan bekerja sama dengan banyak mitra karir. Shopee juga memperkuat social commerce untuk menjangkau pengguna muda yang lebih suka belanja berbasis konten. Nah, strategi atau pengembangan atau ekspansi ini bukan tanpa tantangan resiko. Walaupun sukses, tetap ada tantangan. Yang pertama adalah persaingan ketat antar marketplace. Yang kedua, Shopee masih sering bergantung pada subsidi promosi seperti gratis ongkir dan voucher yang membuat profitabilitas menjadi tantangan. Selain itu, ada resiko keamanan data, fraud, serta resiko regulasi, terutama untuk layanan fintech seperti SPayLater. Kalau lesson learn yang bisa kita ambil sebagai calon entrepreneur digital, yang pertama adalah inovasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pengalaman pengguna, engagement, dan model bisnis. Yang kedua, membangun platform digital dibutuhkan network event. Yang ketiga, data dan aset strategis. Yang keempat, kolaborasi dengan partner seperti logistik, payment, dan influencer sangat penting untuk mempercepat skala bisnis. Dan yang terakhir, pertumbuhan harus seimbang dengan monetisasi agar bisnis bisa berkelanjutan.
Demikian presentasi dari kami tentang studi kasus Shopee Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.